Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Abu Saman Lubis, saya Widya Iswara, Balai Diklat Keuangan Malang. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang rencana penarikan dana, atau sering juga disebut dengan RPD. RPD itu berkaitan dengan pengelolaan kas. Ada dua institusi dalam pengelolaan kas negara. Pertama, Bendahara Umum Negara, atau disebut juga dengan BUN. BUN adalah Menteri Keuangan. Untuk tingkat pusat, Menteri Keuangan memberi kuasa kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Dan untuk tingkat daerah, dikuasakan kepada Kantor Perbendaharaan Negara, atau juga disebut sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara atau KBUN. Yang kedua, pengguna anggaran atau juga disebut PA adalah menteri atau ketua lembaga yang menguasai bahagian anggaran atau dikuasakan, yang disebut dengan kuasa pengguna anggaran atau KPA. Dalam pengelolaan anggaran, sebahagian dikuasakan kepada KPA. KPA adalah Kepala Satuan Kerja yang melaksanakan kegiatan kementerian atau lembaga. KPA dalam pengelolaan anggaran disediakan dananya dalam suatu dokumen apa yang disebut dengan DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. DIPA terdiri dari 4 bahagian atau 5 halaman. Halaman 1A mengenai informasi kinerja, halaman 1B mengenai sumber dana, halaman 2 sebagai pengeluaran anggaran, halaman 2 sebagai rincian pengeluaran, halaman 3 rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan, halaman 4 memuat catatan, misalnya diberi tanda bintang, artinya belum bisa dicairkan karena belum memenuhi syarat penalahan atau syarat yang ditentukan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam halaman 3 DIPA tercantum rencana penerimaan dan pengeluaran setiap selama 1 tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan. Misalnya, bulan Januari berapa rencana pengeluaran atau penarikan dananya akan terlihat pada halaman 3 DIPA. Begitu pula bulan Februari, Maret, April, sampai dengan Desember. Dengan demikian, melalui halaman 3 DIPA, seluruh Indonesia dapat memberikan gambaran kebutuhan dana per bulan dalam skala nasional mulai Januari sampai dengan Desember tahun berjalan.
Begitu juga rencana penerimaan. Nah, dalam halaman 3 DIPA akan terlihat penerimaan per bulan sehingga terlihat apakah hubungan atau apakah kebutuhan anggaran setiap bulan atau dalam tahun anggaran berjalan surplus atau defisit. Dengan demikian, dari halaman 3 DIPA, maka bagi BUN atau kuasa BUN menjadi dasar untuk menyediakan dana setiap bulan untuk semua satker seluruh Indonesia melalui KPPN. Bagi kuasa pengguna anggaran, halaman 3 DIPA menjadi dasar untuk perencanaan penarikan dana. Lalu bagaimana pelaksanaannya unit-unit satuan kerja instansi pemerintah pusat yang berjumlah lebih 24.000 satker? Apakah penarikan dana sesuai dengan halaman 3 DIPA atau terjadi deviasi yang tinggi antara perencanaan dengan realisasi? Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu elemen penting dalam mewujudkan pengelolaan kas pemerintah yang efektif, yakni kemampuan mengelola kas dalam memproyeksikan kebutuhan dana pemerintah di masa depan. Dan di sisi yang lain akan kelihatan kemampuan KPA untuk melakukan perencanaan penarikan anggaran, apakah sudah sesuai dengan halaman 3 DIPA yang menjadi komitmen para pengguna anggaran saat menandatangani DIPA, ataukah harus revisi agar sesuai dengan realisasi penarikan dana. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.